keluar sejenak dari hiruk-pikuk perkotaan. Menyatu dengan alam, sembari melihat bukti kebesarannya yang selalu menjadi terapi yang menyembuhkan. Suatu tempat di mana keelokan alam berpadu dengan daya tarik pegunungan. Memiliki luas wilayah seluas 1.712 hektar dengan 17 rukun warga dan 43 rukun tetangga. Melipir sedikit dari keramaian, kita akan disuguhkan pemandangan luar biasa yang tak hanya menyenangkan mata namun menyehatkan raga. Di antaranya, wisata Dirgantara Paralayang, Pinus Eco Park Camping Ground, Rest and Coffee Landing, Kampung Batik Gunung Mas, Tea Bridge Gunung Mas, dan Camping Ground Gunung Mas. Selamat datang di Desa Tugu Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Eko Indiana Kepala Desa Tugu Selatan menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman Obskura Fotografi dari IPB Kabupaten Bogor yang sudah membuatkan video profil tentang seluruh destinasi yang berada di kawasan Desa Tugu Selatan. Untuk itu kami dari pemerintah Desa Tugu Selatan mengajak kepada seluruh wisatawan siapapun yang ada dimanapun bisa datang ke desa kami, dan kami akan suguhkan beberapa destinasi di wilayah desa wisata Desa Tugu Selatan. Terima kasih buat seluruh keluarga besar IPB Kabupaten Bogor, semoga sukses selalu dan mudah-mudahan ini menjadi momen positif untuk Desa Tugu Selatan dan menjadi sejarah untuk Tugu Selatan agar Desa Tugu Selatan lebih berkembang dan lebih maju dalam rangka meningkatkan destinasi pariwisata di wilayah desa kami. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gendon Subandono, salah satu pemula di Paralayang di Puncak. Jadi saya sudah berkegiatan sejak tahun 1990. Jadi sudah hampir 35 tahun berkegiatan Paralayang di Riung Gunung Puncak Bogor. Oke. Jadi Paralayang di Puncak itu dimulai pada tahun 1990. Kebetulan lokasi ini adalah lokasi untuk gantole yang aktif sebelum 90 itu gantole. Namun ketika saya datang di Puncak tahun 90, saya memulai Paralayang. Jadi mengembangkan Paralayang dimulai dari nol juga di Puncak. Dan kalau dibandingkan dengan sekarang, rentang waktu 35 tahun ini memang sangat berbeda gitu. Nah, yang menarik adalah ketika di awal memang Paralayang ini sebagai olahraga, tapi kemudian berkembang menjadi prestasi, dan yang terakhir adalah dari sisi pariwisata. Nah, inilah yang menjadi hal yang sangat bermanfaat untuk masyarakat luas jika terkait dengan pariwisata. Karena kalau hanya sekedar hobi, olahraga hobi, ya hanya kita pelaku yang merasa senang, yang bergembira. Tetapi begitu sudah prestasi, mungkin lingkungan terdekat kita ikut merasakan, tapi lebih pada kebanggaan. Tetapi ketika kita sudah melakukan kegiatan wisata Dirgantara, maka yang mendapatkan manfaat itu tidak hanya penerbangnya, tapi juga masyarakat sekitar, ya. Dari sisi transportasi, kuliner, kemudian juga tenaga kerja yang kemudian tumbuh, dan ini menjadikan manfaat dari sisi ekonomi.
Dulu bayarnya 75.000, tapi sekarang untuk umum warga lokal Indonesia maksudnya biayanya sekitar 450.000. Tapi kalau untuk asing 550.000. Nah, kok mahal? Sebetulnya nggak mahal karena sensasinya itu yang kita dapatkan, sehingga ketika kita terbang di udara itu ceritanya tidak akan habis hari itu karena kesannya atau kita mempunyai impresi yang sangat besar sehingga bisa terbawa mimpi, dan ini menjadikan sebuah upaya yang harus kita dorong agar pariwisata para layang atau wisata dirgantara para layang ini bisa terus berkembang dari hari ke hari. Enggak, jadi kalau untuk wisata dirgantara siapapun nggak perlu belajar, hanya diberikan instruksi semenit 2 menit itu udah bisa langsung terbang tandem. Nah, kalau yang lagi terbang sekarang di belakang kita ini itu lagi belajar untuk terbang solo, terbang sendiri, menjadi pilot. Nah, dia istilahnya adalah siswa para layang. Jadi kalau siswa para layang ya harus diajar atau diajar oleh seorang instruktur, tidak bisa semua orang ngajar. Para layang di puncak ini menarik, jadi perlu untuk disebarluaskan, terutama dari sisi pengunjung. Jadi kita bisa berkegiatan setiap hari, setiap saat, 365 hari kita jalan. Bahkan lebaran pun, kalau cuacanya bagus, kita tetap terbang. Oke, makasih. Setelah menjelajahi keindahan alam, waktunya untuk bersantai sembari menikmati makanan dan minuman yang ada di Rest and Coffee Landing. Biasanya, Rest and Coffee Landing ini menjadi tempat istirahat bagi para pemain para layang. Di sini juga terdapat live music yang dapat menghidupkan suasana kafe. Kafe ini menjadi salah satu bentuk pemberdaya ekonomi bagi warga di Desa Tugu Selatan. Siap. Nama saya Muhammad Alwi Akbar, pengelola Venus Eco Park. Venus Eco Park ini udah berdiri 2 tahun yang lalu kita bikin tempat camping ini. Dan mungkin ke depan akses-akses kita akan jalan ya, terutama jalannya itu akan kita perlebar lagi, akan kita ini baru kita belum launching ya. Belum launching, masih progres kita. Itu paling. Untuk sementara ini kita paling di camping ground aja dulu. Di camping ground, mungkin ke depan kita akan penambahan untuk ada buat edukasi anak-anak ya, buat wisata juga, kayak kafe, resto kita akan buka ke depannya seperti itu. Setiap area kita ada beberapa blok ya, ada 3 blok. Untuk sementara ini 3 blok. Di setiap blok itu ada 3 kamar mandi. Ini ada di bawah, sana di bawah, di atas juga ada. Setiap bloknya ada, dan dilengkapi dengan gazebo, ada pendopo, ada musolanya. Ada di dalam sana kita kurang lebih 400 meter kita ada curugnya, namanya Curug Cikamasan, dan mereka bisa mandi di kalinya, bisa di aliran sungai itu, tapi dengan catatan nggak pakai sabun, nggak pakai itu ya, karena kita menjaga alamnya, naturalnya supaya ya kita jaga, karena kita ini tempat udah kita KSO sama PTPN ya. KSO itu surat kerjasama dengan PTPN. Iya, kerjasama. Iya,
Jadi sistemnya dia telepon ke saya karena saya kan yang di adminnya di sini. Jadi telepon booking ke saya, terus mereka datang ke sini, kita tempatkan. Kalau registrasi untuk pembayaran nanti belakangan gitu mah. Setelah mereka campingnya mau pulang, setelah mereka puas baru bayar. Gitu. Iya, kita terapkan gitu. Untuk biayanya paling kita ya standar aja mengikuti pasaran di sini ya. 30.000 per orang. Per orang 30.000. Mungkin kalau anak sekolah, kalau ada komunitas gitu, kadang-kadang suka minta pengurangan, ya udah dikasih diskon karena kalau banyak gitu. Paling untuk camping Pinos Eco Park ini tempat camping yang lengkap. Kalau menurut saya dulu tukang camping ya. Kadang-kadang nggak ada sinyal, jauh dari jalan jauh gitu kan. Air susah, pasti ada aja. Dan di sini di Pinus ini ada semua. Sinyal bagus, dari jalan nggak jauh. Terus dingin dapat, view dapat gitu. Pokoknya ada semua. Air melimpah alhamdulillah. Dan semua air di sini tuh nggak pakai mesin, nggak ada yang pakai mesin. Kita sistem sirkulasi aja. Untuk sementara ini kita pakai rekan-rekan dari YouTuber paling. Kenapa saya pilih YouTuber? Karena YouTuber itu lebih ke pemilih, lebih ke keluarga. Di sini kan saya maunya pemilik camp gitu ya, pemilik camp. Kalau mungkin di IG gitu untuk anak muda ya. Dan yang kesini kebanyakan sih berkeluarga, pemilik camp gitu. Dan kita juga dibantu sama Desa Wisata Tugu Selatan. Mungkin nanti kita akan lebih lebar lagi ya. Karena kita juga fasilitas mungkin akan dilengkapi. Untuk sementara ini karena fasilitas kita belum inilah masih iya begitu paling. Siap. Nama saya Alam Buhori Muslim. Saat ini saya di bagian karyawan pimpinan di Agrowisata PTPN 8, khususnya di bidang pemasaran. Oke, jadi begini, untuk agrowisata ini memang adalah salah satu unit bisnis dari PT Perkebunan Nusantara 8. Untuk PTPN 8 ini memang ada 2 unit bisnis. Yang pertama adalah industri hilir teh. Itu mungkin teman-teman tahu teh walini. Nah, itu salah satu bisnisnya seperti ini, teh walini gitu. Sama satu lagi yaitu agrowisata nih, yang dimana saya bernaung di situ. Untuk agrowisata itu sendiri berdiri pada tahun 2009, tanggal 1 April. Yang mana memang sebelumnya itu manajemennya itu kan dikelola oleh kebun nih, oleh kebun. Kemudian memang dilihat khususnya untuk yang Gunung Mas ini potensi wisatanya cukup besar, sehingga memang diambil alih ataupun dikelola berdiri sendiri, yaitu agrowisata PTPN 8 ini. Murah saja kalau di sini ya, ke Gunung Mas ini sangat terjangkau, affordable bagi semua kalangan. Ini untuk tiket masuk itu di weekday di 15.500, kemudian untuk weekendnya di 20.000 saja per orang. Pengunjung bisa menikmati wahana-wahana yang di sini, namun memang di dalam juga ada tiket lagi untuk seperti T-Bridge, itu hanya 10.000 saja ketika masuk ke T-Bridge. Kemudian pengunjung juga bisa menikmati sepeda listrik, kemudian juga otopet listrik, lalu komodo ini adalah mini off-road kayak gitu. Dan wahana-wahana lain juga ada flying fox dan lain-lain banyak. Untuk sebenarnya di sini untuk wilayahnya sendiri dibagi 2. Untuk Gunung Mas ini ada Gunung Mas 1, mungkin teman-teman tahu yang di Paralayang.
itu arealnya adalah Gunung Mas 1, kemudian Gunung Mas 2 ini pusat wisata yang ada di sini, yang di masuk gate. Nah itu total saat ini yang memang dikelola oleh agrowisata ini yang di Gunung Mas khususnya sekitar 26 hektar gitu, yang memang ini masih banyak potensi-potensi yang terus kita kembangkan dan tidak menutup kemungkinan juga untuk kedepannya nanti kita akan bertambah terus. Untuk di Gunung Mas ini memang ada beberapa spot yang memang menjadi primadona ya untuk pengunjung saat ini. Yang pertama untuk T-Bridge, ini mungkin satu-satunya mungkin ya untuk di daerah Kabupaten Bogor. Tapi kalau memang teman-teman ini main ke Bandung Selatan, itu memang ada banyak ya untuk T-Bridge ini. Tapi di sini kita satu-satunya untuk jembatan di atas kebun teh, dan memang spotnya itu langsung ke Gunung Pangrango. Jadi memang ini menjadi primadona sekarang ya, lagi viral juga, dan saat ini sudah ada pengembangan yang di awal sekitar 260 meter panjangnya, sekarang ada penambahan lagi, dan ada yang baru juga untuk glass bridge-nya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga ada di Kampung Batik ya. Kampung Batik itu ketika teman-teman masuk ke atas ada perkampungan, namun memang perkampungan ini sangat unik. Itu semua rumahnya itu dicat seperti batik gitu. Motif-motif batik yang mana memang motif ini kita punya ciri khas tersendiri. Namanya adalah Batik Nusantara 8. Itu mengakomodir dari batiknya riung gunung gitu. Kemudian yang lainnya kita juga ada spot yang satunya lagi ini adalah galeri batik. Untuk galeri batik ini adalah hasil dari membatiknya itu. Kemudian juga teman-teman juga bisa datang ke galeri batik tersebut untuk edukasi. Kita bisa mencanting sendiri atau mencetak sendiri untuk membuat batik hasil karya sendiri. Itu bisa. Ada ciri khas untuk motif batik di kita itu adalah ada batik dengan motif yang sawit, teh, sama dengan kopi. Nah, jadi motifnya adalah bentuk kopi gitu. Hasil komoditi kita gitu. Oke. Hubungan kita dengan Desa Tugu Selatan sangat erat sekali ya. Karena kita wilayahnya juga ada di Desa Tugu Selatan. Kemudian juga kebetulan memang kita sering mengadakan event-event seperti itu yang berkaitan dengan UMKM ataupun memang pokoknya semua untuk yang berkaitan dengan Desa Tugu Selatan tersebut. Itu sering kali kita melakukan kerjasama, kemudian event dan yang lainnya, dan pengembangan kedepannya pun kita akan ada beberapa kerjasama yang akan kita galakan dengan pihak Desa Tugu Selatan ini gitu. Dan terakhir waktu memang programnya dari Pak Sandiaga Uno, waktu itu kita sebagai perwakilan desa wisata untuk Tugu Selatan ini gitu. Ya, terima kasih banyak Bapak. Sama-sama. Sebuah surga tersembunyi dengan langit biru, udara sejuk, dan hamparan permadani hijau. Keelokan alam yang memukau dan pesona pegunungan yang memikat membuat Desa Tugu Selatan di dataran tinggi Jawa Barat memberikan pengalaman yang tak terlupakan.